Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu hebat, orang terkenal lah di netizen. Ini salah satu tokoh yang banyak diminati ya karena statement-statementnya. Karena saya juga nggak tahu karena perjuangannya sekarang. Jadi kita kenal dia sekarang sebagai inisiator kami ya, dan sebelumnya juga kita tahu karir beliau lah sebagai Sekjen Kementerian BUMN gitu ya, dan sempat menjadi komisaris di beberapa BUMN. Dan kita sapa, Assalamualaikum Pak Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Didu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi walaupun sibuk kiri kanan ya, berjuang terus gitu, tapi tetap sehat. Enggak juga, enggak menganggap sibuk juga kan. Iya. Itu hobi aja. Hobi aja. Jadi itu adalah hobi sejak kecil ya. Sejak Jadi, kecil, ya, sejak karena kecil. sejak kecil ini memang sudah aktivis ya. Sejak muda sudah aktivis Pak Didu. Ya, jadi saya sih menganggap bahwa sekolah adalah cara untuk menerobos hambatan orang biasa ke atas. Itu tidak ada cara lain kecuali sekolah. Tapi itu hanya bisa terjadi apabila terjadi iklim persaingan sehat. Persaingan sehat dalam menuju karir. Iya. Kalau dan nepotisme, oligarki kekuasaan berlaku, maka semua orang pintar akan tersisih. Iya, iya. Itu jadi tidak ada gunanya menyekolahkan orang pintar apa segala kalau dinasti yang menjadi tolok ukur, oligarki menjadi kriteria, Iya. maka orang pintar akan tersisih. Iya. Nah, itu yang makanya itulah yang terus Pak Didu perjuangkan. saya terus perjuangkan itu karena saya menikmati gerakan vertikal itu tanpa hambatan karena tidak terjadi kendala yang seperti itu. Jadi saya ini orang yang betul-betul start dari bawah. Saya baru pakai sepatu tuh, pakai sepatu sejak SMP. Oh, baru SMP? Baru SMP Bapak saya pakai sepatu? pakai sepatu. Nyeker saya dulu tuh. Jadi selama SD 6 tahun nyeker? Nyeker. Karena nyeker aja, enggak, karena memang kerjaan saya gembala sapi, ngambil kayu bakar gitu. Jadi tidak pernah pakai sepatu. Jadi kalau ada yang mau lawan sekarang pakai jalan kaki jauh tanpa sepatu, oke lah, kulit kaki saya kuat gitu. Nah, jadi kalau sekarang suka saya lihat Pak Didu di di channel YouTube-nya itu suka ada lagi kasih makan sapi. Emang udah kebiasaan dari dulu itu? Karena ya? memang kerjaan saya gembala sapi juga waktu kecil. Jadi itu gembala sapi, untuk ngambil kayu bakar, itu kerjaan waktu kecil. Jadi, jadi memang sekolah itu ya, tapi mungkin Allah ngasih kecerdasan lah ke saya. Jadi saya ada menarik tuh. Ada pertandingan murid teladan tingkat kabupaten. Saya dibonceng kepala SD saya. Setelah dibonceng, udah mau masuk pertandingan, dia lihat, loh, kamu nggak pakai sendal? Iya. Oh iya Pak. Baru dia belikan saya sendal jepit. Oh, dibeli sendal jepit oleh kepala sekolah. Itu tingkat kabupaten, tingkat ya? kabupaten. Iya, Jadi iya. tingkat kabupaten. Jadi ya. Pemurid jadi tingkat, dia baru lihat, loh, akhirnya saya belikan sendal jepit karena duitnya juga nggak ada, mungkin ya sendal jepit lah. Jadi saya masuk, yang lawan saya pakai sepatu semua, saya pakai sendal jepit gitu. Tapi menang ya? Tapi menang. Itu. Tapi menang gitu. Nah, jadi kalau diikuti kayak gitu, jadi sekolah masuk SMP, masuk SMP nakal saya, nakal. Oh, nakal ya? Nakal, dan 17 mata pelajaran itu yang hijau hanya 3, yang lainnya merah semua, 14 merah semua. 14 merah semua. Oh gitu? Iya. Nah, terus yang hijau itu apa tuh Pak? Pelajaran apa? Saya ingat nggak? Lupa saya, tapi pokoknya kalau yang umumnya matematika dapat 3, dapat 4, dapat 5 gitu. Oh gitu ya? Karena saya memang nakal sekali. Iya. Jadi di kelas saya itu ada bolong, karena kelas dinding saya masih dinding bambu lah. Jadi ada ini saya bolongin bawah, Pak guru masuk keluar saya. Iya. Jadi kan, gitu ya? Ya. Kalau ujian kan multiple choice, A, B, C, gocok A, C gitu kan. Nah. Itu SMP ya? SMP. Nah, jadi ada kejadian yang menarik. Saya mulai sadar mau naik kelas 3. Saya ingin belajar pingin saya, ini gimana sih ini matematik ini? Terus saya dilecehkan oleh teman saya.
kau nggak usah lah, kau kan orang bodoh. Wah, ini kan saya juara waktu SD kan juara saya. Iya, Karena iya. hanya karena nakal aja kan. Tersadar tuh ya. Sadar saya. Iya, 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 iya. Jadi kerjaan saya dulu tuh kalau saking nakalnya, itu kan naik sepeda kan. Iya, iya. Semua pentil sepedanya orang, gua buka, gua buang. Oh iya, iya, iya. Iya. Baru tuh ngeliatin semua dorong sepeda pulang gitu kan. Dorong sepeda pulang nih. Nah, bukan saya buka, Iya, saya buka sih, saya buang. Iya, iya, iya. Nah, jadi dorong semua, jadi nanti berhenti semua beli di bengkel, beli pentil sepeda gitu kan. Nah, dan saya nikmati kenakalan itu. Iya, iya. Terus sadar saya, Iya. ini apa penyebabnya nih? Saya belajar keras. Tahu-tahu nilai saya bagus. Mau naik nilai saya pas terakhir ujian, saya ranking 2. Oh. Ranking 2 umum, beda 1 dengan ranking 1. Terus Iya, iya, iya. ini Dari sebelumnya hampir merah semua, sekarang juara 2. langsung juara 2. Nah, juara 2 umum. Iya. Terus mau perpisahan malamnya, seluruh guru nggak percaya, ini nggak masuk akal nih, anak paling bodoh nih, kok bisa juara? Ini pasti bocor soal. Pasti bocor soal. Jadi saya namanya dilakukan ujian terbuka oleh 3 mata pelajaran tuh yang nggak mau terima, bahasa Inggris, ilmu ukur, aljabar. Ilmu ukur dan aljabar. Seluruh jam 2 seluruh guru mendengarkan saya di ujian terbuka. Setelah itu, wah benar katanya, kok bisa pintar Anda? Saya bilang, saya keluar, memang saya orang pintar, saya cuma nakal. Oh gitu. Oh Pak Dido declare gitu ya? Ya, Iya, saya iya. orang pintar, cuma nakal saya. Malamnya baru diumumkan bahwa memang dia karena Benar, pekerjaan memang benar. Karena nggak ada guru percaya bahwa ini nggak mungkin, ini pasti Anda yang aneh nih, orang paling bodoh. Nah, jadi maksud saya menggambarkan bahwa ya kalau mau serius, orang pintar tuh kalau nakal bisa juga bodoh seperti saya alami. Iya, betul. Tapi orang bodoh belum tentu, orang yang nilainya jelek belum tentu bodoh loh. Belum tentu bodoh. Belum tentu bodoh. Jadi orang yang ketemu saya saat itu pasti paling bodoh ini. Tapi sebenarnya saya ada bakat pintar gitu. Ada bakat pintar. Bukan dapat, memang pintar gitu kan. Iya, Yang iya. saya juara Memang teladan. pintar gitu ya? Pintar gitu. Iya. Nah, oke. Masuk SMA. Masuk SMA. Ya menarik lagi. Karena saya memang suka aktivis. Nah, gampang lah ini. Ini pasti ranking 1 saya terus. Jadi main-main aja. Kerjaan tuh main aja. Di bioskop main aja. Nah, main aja. Udah ranking 1 terus. Oh SMA ranking 1 terus? Ranking 1 terus ya. Udah Soalnya sudah mulai ngerti belajar? apa namanya, sudah mulai masuk ke jalan yang benar. Oh, karena sudah ada, benar, iya. sudah ini cita-cita saya. Kalau saya nggak pinter ini, Iya, iya. maka dulu kan ada perintis 2. Saya nggak mungkin masuk ke perguruan tinggi yang bagus dong. ITB, IPB, UGM, Unhas saja pasti nggak bisa masuk saya, jauh sekali. Nah, jadi saya udah punya cita-cita, aku harus masuk ke apa namanya, ke perguruan tinggi yang bagus. Dan saya harus belajar. Terus, nah tapi memang saya aktivis. Saya muktamar pelajar Islam di Indonesia di Surabaya. Pulang saya upacara, terus sambutan ketua OSIS. Loh, kok ada ketua OSIS? Nah, jadi bayangkan di seluruh guru itu kan berbaris guru tuh kan, upacara hari Senin. Datang semua, saya naik ke atas, Pak, ngambil mic. Saya tidak setuju nih, kenapa ada ketua OSIS? Saya kan mau jadi ketua OSIS. Iya. Kapan pemilihan? Minggu lalu. Saya bilang sekarang, bagaimana kalau kita pemilihan sekarang? Nah, kan upacara dari seluruh siswa kan. Jadi hampir sama dengan sekarang Pak ya, jadi dipilih diam-diam gitu ya? Nah, habis itu saya bilang, sekarang pemilihan. Iya. Angkat tangan yang, apa namanya, yang Setuju dengan Bapak? setuju dengan Pak saya. Jadi 36 kelas, itu 30 angkat tangan, 6 yang tidak setuju. Nah, saya umumkan di depan seluruh guru, sekarang aku ketua OSIS, dan ketua OSIS yang terpilih ku angkat jadi wakil ketua OSIS. Dan itu disetujui? Iya, ya gimana lagi? Oh setuju ya? itu ilmu yang didapat dari PI mungkin Pak ya? Jadi maksudnya itu saya ingin ceritakan bahwa, tapi ada lagi agak nakal saya. Itu SMA Bapak udah kudeta ketua OSIS gitu Ya, kelas 2. Iya, kelas 2 udah kudeta ketua OSIS gitu. Nah, yang menarik, nakal lagi saya. Karena ada penyimpangan di sekolah.
Jadi kita coret-coret lah sekolah. Terus ada yang mengkhianat. Dari 6 ada yang mengkhianat 1. Iya. Jadi pagi-pagi saya ketua OSIS kan, datang saya marah-marah, siapa yang coret-coret sekolah ini, pura-pura kan. Tahu-tahu ada polisi sama tentara nangkap kita, wah ada yang mengkhianat ini. Tadinya udah bersandiwara ya. Nah, terus yang lucu kan ketahuan, ditawarkan mau dikeluarkan semua yang 5 orang ini, termasuk saya. Wah, bernegosiasi saya bilang, saya akan demo, saya akan ngajak media, saya akan buka semua kasus di sekolah ini. Iya. Jadi kalau orang melihat saya sekarang, itu aku udah lakukan waktu SMA, membongkar-bongkar itu. Kalau ini sih kecil, nah udah itu belum punya dompet aja udah berani, apalagi sekarang udah punya dompet gitu kan. Jadi orang tuh salah duga. Saya enggak, aku sejak SMA udah begitu. Jadi memang karakternya begitu, nggak pernah mau suka ngelihat ketidakadilan. Terus yang menarik begini. Jadi memang saya itu dari dulu taktiknya ini, strateginya agak punya bakat gitu loh. Iya. Nah, saya bilang dulu ada cepat tepat di TPRI. Iya, cepat tepat. Cerdas cermat, cepat tepat gitu ya. Nah, SMP cerdas cermat, SMA cepat tepat. Nah, SMA aku masuk semifinal. Saya kan jagoannya gitu kan. Saya negosiasi mas gue, bagaimana kalau aku pindah setelah cepat tepat? Wah, boleh. Ya teman saya yang solidaritas sempat ini udah pindah semua. Yang aku kan udah berhasil menaikkan dari dikeluarkan menjadi pindah. Gitu. Iya. Supaya tetap bagus. Iya. Ini solidaritas yang bagus, pemimpin gitu kan. Pemimpin. Habis itu cepat tepat masuk final. Nah, saya negosiasi lagi. Kalau aku juara, kalau aku nggak dipindahkan, aku bikin juara. Juara provinsi dong, hebat kan? Iya. Kalau aku mau dikeluarkan, aku nggak bikin juara SMA. Iya. Bergaining kali ya? Bergaining dong. Jadi kalau SMA lu udah bergaining. Nah, banyak kalau sekarang sih ya udah SMA udah bergaining saya. Jadi habis itu jam 5 sore kan jam 7 cepat tepatnya. Belum ada putusan. Gimana nih saya bilang ke guru-guru yang pendamping? Belum ada putusan, ya udahlah. Nggak usah juara lah. Kalau perlu aku hilang aja nanti. Jam 6 datang. Kepala sekolah setuju bikin juara. Oke. Bismillah. Nah, pendampingnya 2 kan. Udah. Masuk cepat tepat. Itu masuk pertanyaan rebutan. Nilai sama. Oh, nilai sama. Kan bertiga kan, nilai sama. Dibacain kok udah, ini kak nggak ngerti. Saya pijit aja bel. Plak. Loh. Terus kamu tahu nggak pendampingan ini? Nggak tahu. Ini pendamping penggembira aja lah. Kamu tahu nggak? Tahu. Ya jawab. Dia jawab. Menang kan? Menang. Terus cerita di luar nih. Kok kenapa Bapak pijit tadi? Begini resikonya. Kalau aku nggak, ini kan aku tahu ini nggak tahu saya nih. Kalau terus, maka orang lain tahu. Maka mending matiin aja. Nah, nanti ganti pertanyaan gitu kan. Kalau nggak ada yang tahu semua kan, grup lah yang tahu. Jadi itulah cara pengambilan resiko di detik-detik, hitungan detik. Nah, jadi dari dulu saya bisa ngambil resiko di hitungan detik. Hitungan detik, bukan hitungan menit. Karena saya menghitung resiko. Kalau pertanyaan dilanjutkan, 2 grup lain ini kan bisa apa namanya? Bisa ambil. Kalah saya. Nah, minimal yang sama nilainya, gua pijit aja. Walaupun Bapak nggak bisa jawab. Kasih ke samping. Kasih samping. Untung dia tahu. Nah, itu Allah. Jadi itu Allah, bukan. Kenapa dia tahu? Kebetulan aja juga dia tahu. Nah, juaralah kita. Nah, kenapa saya nggak mau pindah? Karena kalau saya pindah tidak bisa saya melamar bebas tes. Karena harus punya buku raport mulai dari kelas 1. Kalau saya pindah kan nggak. Jadi itu saya berpikir kalau saya pindah maka saya nggak bisa masuk lagi bebas tes. Itu target saya. Akhirnya
nggak jadi pindah. Nah, nggak jadi pindah. Jadi udahlah masukin bebas tes. Saya bebas tes di Unhas kedokteran, di UGM MIPA, di IPB kan umum semua. Oh, IPB umum ya? Ya setelah itu baru masuk jurusan. Tapi Zaman Bapak masih umum? Masuk dulu baru memilih jurusan setelah konsentrasi. 1 tahun tingkat perjalanan membersaing. Tapi Nah, kenapa ambil IPB? nah begini ceritanya. Nah, ini supaya ceritanya menarik lagi. Saya bilang IPB, Bos. Nah begini. Jadi dulu Joko Kirmanto itu Joko Kirmanto Menteri PU, pimpinan proyek irigasi Sadang di kampung saya. Iya. Anak muda pakai hardtop. Oh. Pakai hardtop. Waduh, masih 27 tahunan. Iya. Jadi saya lihat terus, waduh enak benar nih, insinyur. Terinspirasi itu ya. Insinyur dapat hardtop. Iya. Terus dapat orang yang dulu kan kepala dinas tanaman pangan waktu Pak Harto itu kan hardtop juga kan? Iya. Hardtop coklat itu. Hardtop coklat. Pulang dari IPB hardtop juga. Terus ada saudara saya selesai dokter pakai motor, mau puskesmas. Pakai motor. Jadi pas dia tanya mau milih mana, aku mau punya hardtop. Iya. Karena insinyur punya hardtop. Iya. Kalau dokter cuma pakai motor aja sih. Itu kan kalau Anda lihat, Iya. Anda kan mau punya mobil Land Cruiser, kan Iya. itu cita-cita saya dulu milih sekolah. Oh gitu. Saya Iya. ingin punya hardtop, jadi hanya ingin punya hardtop. Karena pengen hardtop, maka pilih IPB. Iya. Karena contoh dua insinyur dapat hardtop. Ya seperti itu saja sebenarnya. Nah, jadi yang menarik masuk IPB. Masuk IPB itu kan drop off-nya banyak, apalagi dari Sulsel. Dari Sulsel. Wah, ini pas pulang ke asrama pada nangis. Kenapa? DO saya. DO itu di sana kalau 3 mata kuliah nggak lulus tahun langsung drop out. Oh gitu. Atau ada 2 kali tinggal kelas di sana satu F itu nggak lulus tinggal kelas, maka ulangi lagi semua. Jadi biasanya yang lulus itu paling sekian persen saja. Nah, saya ujian matematik keluar nilai 9. Wah hebat nih, saya nilai dulu matematik gampang lah. Gampang 9 ya. lagi nih, saya hebat saya. Terus tanya yang lain, kamu dapat berapa? 76. Loh, emang kalau benar berapa? Setelah itu 10. Loh, ini 9. Jadi 0,9 kan berarti. Iya. Wah, jadi di situ langsung merasa orang bodoh kan. Nah, maksudnya saya jadi jangan kita menganggap kalau waktu saya di Pindrang sana itu jagoan saya. Jagoan. Paling pintar, paling bandel. Paling bandel. Nah, jadi kalau nanya siapa paling pintar, paling bandel, paling banyak pacarnya, saya gitu lah. Oh gitu ya. Iya. Kelas 3 SMP. Nah, jadi ya memang SMA itu saya itu pacaran aja. Iya. Kenapa saya waktu pacaran SMA itu karena saya matematik, fisika, kimia, biologi, gurunya tuh melarang saya ikut kalau belajar. Oh. Karena mengganggu kelas. Baru kelas udah paham saya. Iya. Saya dibebaskan nggak ikut. Dibebaskan untuk tidak ikut. Karena Tapi lebih waktu. Iya. Kadang-kadang di SMA saya itu pacar saya punya motor, saya nggak punya. Iya. Pacar saya di SMP ada pom bensin, Punya pom bensin. Jadi saya ngambil motor pacar saya di SMA, saya ngambil bensin pacar saya di SMP, baru ke SMP lagi. Nah, jadi maksud saya ceritakan ini, hidup itu happy aja. Saya punya value yang akan perjuangan terus. Nah, masuk IPB adalah bersaing lah. Walaupun kita kan dari kampung. Iya. Dari kampung benar-benar masuk ke sana udah. Sampai dokter. Sampai dokter dari IPB. Nah, di IPB itu menarik lagi. Saya kan ada jurusan yang namanya jurusan paling favorit. Itu teknologi industri pertanian. Itu favorit sekali. Dan itu yang diterima di sana itu IP-nya 3 lebih semua, 3,5, 3,4 gitu kan. Nah, IP saya karena dari kampung tidak sampai 3 juga, tidak sampai ke sana. Iya. Jadi saya bertemu profesor kejurusannya,
ini bagaimana berstrategi negosiasi. Nanti saya cerita sampai saya masuk ke BPD itu terakhir sih. Nah, jadi pas saya masuk, Pak, Bapak ini kalau begini caranya, maka jurusan teknologi industri ini hanya diisi oleh orang-orang Jakarta. Tidak ada orang dari Indonesia Timur yang isi. Nanti Bapak tidak ada mencorongnya di sana. Oh, itu juga ya. Ya udah, saya masukin lah. Maka pas milih jurusan, terus pengumuman, kok nggak ada nama saya? Pas nggak ada nama saya, biasanya kalau itu dilempar ke jurusan yang paling nggak boleh disebutkan. Nanti alumninya marah. Fakultas buangan, tapi nggak bisa disebutkan. Saya cari semua fakultas buangan nggak ada. Saya cari profesor, Pak, kok nama saya diterima Pak di jurusan? Enggak, nama kamu tuh ada. Di mana Pak? Di lembaran lain tinggal satu nama kamu aja, dia nanti satu lembaran. Jadi bisa karena itu yang paling rendah. Jadi nggak ada paling rendah. Saya tuh suka masuk ke persaingan. Kalau saya mau pilihnya kan gini, jurusan yang persaingan. Ada yang saya mau tanya tadi, itu kok sempat terpikir gitu pada saat itu ya, untuk mengambil kuota Indonesia Timur gitu loh. Nggak mungkin lagi masuk saya. Ide itu kan baru akhir-akhir ini tuh menurut saya. Nah, yang menarik itu sekolah lah, ya nilai bagus. Nah, sampai S3 orang itu saya tuh summa cum laude 4,0. Oh, summa cum laude. Summa cum laude saya. 4,0 loh nilai saya tuh. Nah, terus tapi saya menarik. Selalu tuh kalau ini karena saya nyambi aja tidur belakang dosen, terus saya suruh rekam aja, nanti saya dengar sambil pulang dari Bogor ke Jakarta kan sambil kerja, dengarin kuliah dari dosen sambil tiduran. Ya kalau di kelas sih tidur aja. Jadi tamat S1 4,0 ya? Saya 3,1 tuh saya cum laude terus. S1 3,7, S2 3,9. S3 di 4,0. Oh, S3 4,0. 4,0. Jadi tadi cum laude semua. Terus jadi nggak bodoh-bodoh juga. Iya. Nah, terus habis itu selesai. Menarik, saya selesai S1, saya kepingin sekali bekerja di BPP Teknologi, Pak Habibie kan. Iya. Wah, ini kerja di Pak Habibie. Keren ya kerja di Pak Habibie. Keren. Terus saya sudah diterima. Pak pas tahu perusahaannya Baramuli kan, Iya. Terus pulang saya, bapak saya, enggak lah, kenapa? Aku sudah tahu karirku sampai tua, udah tahu saya, ngapain saya di sini? Jadi aku nggak mau, saya mau balik Jakarta. Dikasihlah uang orang tua saya, biaya hidup cuma sebulan. Nah, saya melamar ke BPPT. Semua melamar ke BPPT, datang saya ke Jawa Tamrin. Alumni pertanian tidak diterima. Kurangnya ajar Habibie ini. Kurangnya ajar nih. Oh, ada bacaan ya? Dia pertanian gak diterima? Dan dia IPB dia nggak pertanian semua, walaupun saya teknologi industri kan. Kurangnya ajar Habibie. Bikin surat lah saya dia. Pak masih pakai betul. Intinya saya tidak setuju kalau Pak Habibie hanya mengembangkan pesawat. Indonesia adalah negara pertanian, dibutuhkan adalah bioteknologi. Baru saya uraikan. Padahal malamnya tuh saya baru ke pustaka baca itu apa bioteknologi gitu baru. 2 halaman. Kirim. 2 minggu kemudian ajudannya Pak Habibie datang ke Bogor nyari saya. Disuruh ngadap Pak Habibie. Oh, disuruh ngadap ya? Suruh ngadap. Kan waktu itu jaraknya jauh lah. Jauh saya itu. Nah itulah, gitu ya. Itulah berikhtiarlah dan serahkan pada Allah. Kan saya nggak tahu siapa yang membisik hatinya Habibie. Iya. Ya kan kita nggak tahu. Iya. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya bikin surat. Nah, jadi saya selalu gabungkan itu antara ikhtiar dengan serahkan pada Allah. Ketik. Terus Pak Habibie, kamu ini ya tidak setuju saya mengembangkan pesawat? Ya bapak, santai dengan saya anak-anak umur 23 tahun saya.
3 tahun. Kan saya melihat itu kalau hanya, oh iya kalau hanya. Kalau hanya. Jadi Bapak harus kembangkan juga biotek. Kembangkanlah biotek, apa segala. Oke, panggil biro pegawaian. Ini anak ini terima ini oke otaknya. Oh, idenya oke. Wah, diterima. Jadi langsung instruksi Pak Habib, Bapak diterima ya? Terima. Posisi terima. Iya. Kembangkan bioteknologi. Wah, padahal saya baru belajar bioteknologi. Akhirnya saya lah mengembangkan tuh pusat bioteknologi Serpong, Eijkman. Itu saya yang menginisiasi semua tuh. Nah, umur 24 tahun loh. Saya umur 24 tahun sudah pimpro $30 juta. 24 tahun. Iya. Sudah pakai hardtop belum itu? Belum. Oh, belum. Ya. Belum. Saya nggak sempat pakai apa. Nah, tahu bioteknologinya Taman Buah Mekarsari Pak Harto, saya bikin, saya yang ngerancang. Saya yang ngerancang tuh. Nah, yang di Cilengsi itu ya? Cilengsi itu saya yang ngerancang. Jadi memang sebagai alumni IPB ini betul-betul teruji lah ya. Jadi nyata lah IPB. Saya dekat, jadi saya dekat sama Pak Harto sih sering diskusi. Gitu. Cuma saya memang orang di balik layar. Jadi, nah, ya karir begitulah. Saya akhirnya karena dekat Pak Habibie, nah Mas Tris akhirnya terbawa. Ini anak ini konsepnya bagus. Nah, dibawa saya untuk membuat konsep-konsep makro tentang pembangunan nasional. Saya disuruhlah menjadi tim penyusun garis besar haluan negara di Wanhamkamnas. GBHN? Iya, GBHN umur 28 tahun. Dengan 28 tahun sudah terlibat dalam penyusunan GBHN. Dengan Bu Astrid itu segala terusan terkenal sudah. Biasanya pengurus GBHN itu umumnya biasanya jadi menteri semua tuh. Waktu Orde Baru. Saya 28 tahun sudah pengurus GBHN. Jadi kalau orang mau merancang-rancang ya udahlah. Kamu ini baru bikin konsep umur 50 tahun. Saya 28 tahun. Lagi segar-segarnya. Lagi segar-segarnya. Lagi cerdas-cerdasnya. Nah, jadi ya itulah kira-kira ini saya jadi. Nah, tapi pasti Anda saya pernah di Senayan. Iya. Ya pasti nih. Kenapa saya berhenti jadi politisi? Nah, padahal saya itu puncak-puncaknya Yang saya mau tanya Pak Didi itu dari BPPT ya terlibat dalam proyek-proyek besar gitu ya. Kemudian kok ke Kementerian BUMN. Nah, ini menarik. Jadi menarik ini. Kan beda budaya. Menarik. Jadi karir saya itu selalu agak menarik. Kalau menaik eselon itu pasti dipecat dulu. Iya. Dipecat dulu, diturunkan jadi staf baru naik. Oh iya. Nah, yang menarik tuh, saya eselon 2 umur 32 tahun. Oh, 32 tahun udah eselon 2. Eselon 2. Sudah direktur itu Ya, kalau direktur. Direktur udah punya sekretaris, punya anak buah udah 200-an. 32 tahun. 32 tahun. Eselon 2. Eselon 2. Iya. Ingat kan menterinya Hikam? Ya, AS Hikam. Ya, kepala BPPT Hikam. Iya, saya sempat. Nah, jadi di forum terbuka saya tantang dia. Karena nggak masuk akal buat saya. Seorang sastra Arab memimpin kami orang eksakta. Iya. Zaman Gus Dur nih. Ya, logikanya mana? Mau tantang. Terus habis itu udah selesai di depan umum, sekretaris saya telepon, saya keluar makan, Pak, SK pemberhentian Bapak sebagai direktur sudah di meja. Terus siapa yang ganti saya? Kepala subdit Bapak, anak buah saya. Anak Bapak. Terus saya dimana mejanya? Bapak disuruh duduk di mejanya sekretaris. Jadi bayangkan, saya bekas direktur melayani bekas anak buah saya yang direktur. Nah, itu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya jalani tiap hari. Masuk saya kantor, banyak menjadi sekretaris bekas anak buah. Iya. Dengan ketawa-ketawa, happy aja. Jadi ya itulah risiko perjuangan. Risiko menegakkan kebenaran. Oke, mundur. Nah itu. Jadi mundur itu karena bertentangan dengan hati nurani. Dengan hati nurani. Keadaan hari ini membuat Pak Didu itu memang berbeda dengan apa yang
sekarang ini kebijakan-kebijakan oleh pemerintah gitu. Ya karena gini sih, nah tapi saya juga tidak menyalahkan orang yang ini, itu Yang kan pilihan berkuasa. hidup. Ya, itu bilang itu. Pilihan hidup dia, biarkan publik tahu daripada mungkin juga dia kalau dianggap ya, kan banyak teman kan jadi penjilat. Iya. Siapa tahu dia kalau berhenti menjilat mati jadi. Oh, gitu ya. Kalau itu kebahagiaan dia. Iya, kebahagiaan dia ya, ya, Iya, iya, betul dong. iya, iya. Seperti umpamanya anjing dilarang menjilat, maka matilah anjing. Mati itu. lagi gitu. Nah, Iya, jadi iya, iya. jadi ya pilihan saya nggak bisa menjilat ya, gimana lagi udah. Jadi jadi saya orang kenapa ya? Dia memang bisa aja menjilat, ya menjilat lah. Nah ini kan ada dua, ini memang menarik ini. Sebetulnya butuh waktu lama kita dengan Pak Ditu. Tapi ada dua hal yang saya mau minta komentar Pak Ditu. Yang sekarang lagi trending ya. Pertama soal Jiwasraya Pak Ditu. Saya lihat Pak Ditu itu bersuara keras ya soal Jiwasraya. Ya karena saya tahu persis modusnya, paham modusnya dan pasti ini dirampok dalam rangka perebutan kekuasaan. Jadi paham betul. Dan saya kan paham karena saya Pak waktu Senturi saya Pak dari dalam dan modusnya persis sama dengan Persis sama ya. persis sama. Jadi, nah apakah saya harus diam? Kalau saya diam nanti Iya. pada masa saya ditanya, Iya. Betul. tahu ini tahu kok diam. Iya. Nah, jadi memang ini nggak bisa dibiarkan dan pelakunya itu aja, itu terus. Jadi ya Jadi modusnya sama ya. sama, pelakunya sama, pengambil kebijakannya sama. Iya. Terakhir soal Omnibus Law yang lagi ramai ini Pak Ditu. Yang pengambilan keputusannya hampir sama dengan Pak Ditu waktu tidak dilibatkan dalam penetapan ketua OSIS gitu. Kenapa pola-pola itu? Enggak, ini Jadi- saya mau flashback ya. Jadi beberapa keputusan penting itu diambil malam-malam misalnya. Sekarang kan ada fenomena begitu. Pak. Saya bilang, kemarin itu saya menyatakan inikah yang dimaksud demokrasi ekasila? Oh, Demokrasi Ekasila. Ya. Yang diinginkan Yang PDIP. diinginkan sekarang. Ya. Demokrasi ekasila itu kira-kira begini. Dan itu pernah dipraktikkan Bung Karno, ya kan? Nah, ekasila itu kira-kira presiden mau A, panggil semua ketua partai, saya mau ini, bikin perpu untuk RUU, terus panggil Cukong, bereskan semuanya, mau. Nah, Cukong juga ya udahlah, oke masuk pasal ini nih, udah. Setelah itu tipu rakyat dengan bikin jadwal yang berbeda-beda dan tolak ke rakyat, diamkan saja, abaikan, jalan. Yang kelima adalah siapkan aparat melawan rakyat. Iya. Inilah demokrasi Ekasila. ekasila. Jadi bukan demokrasi Pancasila, demokrasi ekasila. Memang Ajumadi Ajar juga sempat kritik ya soal pola-pola pengambilan keputusan yang tidak melibatkan civil society menurut Pak Ajumadi. Iya, jadi kalau menurut saya orang ini kita mengalami hal yang sama itu saat Bung Karno tahun 63 ke 65 yang sudah merasa sangat berkuasa. Orang ini belum seperti Bung Karno dan merasa sangat berkuasa. Apapun maunya itu dijalankan. Iya. Jadi saya lihat itu. Jadi, nah mungkin juga ada pengaruh dari Ibu bahwa udah lah. Iya. Nah akhirnya gampang semua diatur. Iya. Nah, Gampang diatur, gampang diabaikan. Gitu ya. Abaikan saja. Nah, kira-kira begitu yang saya. Tapi ya saya sih kadang-kadang ya tangan Allah kadang-kadang bekerja. Jadi saya juga punya prinsip begini kadang-kadang. Kalau mau menyadarkan orang mabuk, jangan dilarang minum, kasih terus minuman. Iya. Kalau setengah mabuk ketegur, kau ditempeleng. Tapi kalau sudah mabuk benar, maka tempeleng pun dia nggak ngelawan. Ditempelin pun dia nggak ngelawan. Karena udah mabuk. Iya. Tapi kalau setengah mabuk, kau tegur dia, kau jadi tempeleng. Tempelin. Nah, jangan negur orang yang setengah mabuk. Tunggu dulu sampai Tunggu mabuk. sampai mabuk. Nah, baru tempeleng. Iya. Baik, saudara sekalian, itu bincang kita dengan Pak Said itu menarik memang. Oh, sayang waktu kita singkat, ya. Banyak yang bisa digali, banyak yang bisa dipelajari. Dan untuk teman-teman ya yang sekarang lagi studi gitu, yang lagi belajar, pelajarilah apa yang
dikatakan oleh Pak Said itu. Terima kasih Pak Said itu. Tapi jangan dicontoh semua. Jangan Dicontoh semua. Hanya saya menunjukkan, saya katakan orang pintar bisa jadi bodoh kalau nakal. Ya. Orang bodoh karena nakal belum tentu tidak pintar. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.